Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Sehat? Alhamdulillah kalau kalian sehat, kita lanjutkan kembali pelajaran bahasa Indonesia kelas 8 Bapak Kabudi dengan Pananang ya. Dari Bapak sendiri mengajar di kelas 8A sampai 8E. Kemudian 8F-nya oleh Bu Olis dan 8GHIJ-nya oleh Pananang. Nanti hasilnya ya kalian catat di buku, beri tanggal ya. Apabila nanti sudah normal kita masuk ke sekolah, kalian kumpulkan tugas itu sebagai nilai tugas. Baik, kita lanjutkan. Untuk hari ini kalian seperti biasa harus absen terlebih dahulu ya. Kalian harus membuat absen supaya kalian tetap, walaupun pembelajaran jarak jauh tapi absen tetap berjalan. Jadi kalian dianggap hadir ya. Nanti berikanlah daftar hadirnya ke guru yang bersangkutan dan ke wali kelas. Nah, kita lanjutkan ke materi kemarin. Alhamdulillah ternyata hasil kemarin banyak kalian antusias sekali mengikutinya ya. Kalian masih malah ada yang sudah mengirimkan tugasnya mulai lewat foto-foto ya. Bapak syukur alhamdulillah, terima kasih. Tapi kalian catat aja di buku latihan, beri tanggal. Apabila nanti keadaan normal kita kumpulkan. Baik, masih mengingat kalimat kita, tapi kemarin hanya kalimat beritanya tentang ya, masih kalimat berita kemarin pengertian kalimat berita dengan unsur-unsurnya. Nah, sekarang ya kalimat beritanya ini tentang struktur ya, tentang struktur dan kaidah kebahasaan di dalam kalimat berita. Tujuan pembelajarannya ya, anak mampu membedakan dan menyebutkan ciri-ciri struktur dan kaidah kebahasaan di dalam kalimat berita. Nah, ini anak-anak ya, sebagai tujuan pembelajarannya ya, kalian anak mampu membedakan dan menyebutkan ciri-ciri struktur dan kaidah kebahasaan di dalam kalimat berita. Nah, kita sekarang pisahkan sekarang struktur dulu.
struktur ya kalimat berita. Nah, struktur kalimat berita ya. Struktur kalimat berita ya, yang satu berupa informasi yang penting. Dua, berupa informasi yang tidak penting. Informasi yang penting berarti ya disebut juga pokok informasi. Pokok-pokok informasi. Ya, pokok-pokok informasi. Yaitu yang dulu berupa 5W plus 1H. Nah, kalau informasi yang tidak penting, uraian atau ekor berita. Nah, di sini dulu ya, anak-anak, struktur kalimat berita yaitu berupa informasi yang penting dan berupa informasi yang tidak penting. Nanti kalau apabila di dalam latihan ada soal seperti ini, yang bagaimana yang berupa informasi yang penting, ini pokok-pokok informasi yaitu yang termasuk ke unsur-unsur berita 5W plus 1A ya. Ini kalian sudah mempelajarinya ya, pertemuan pertama. Tapi yang ini berupa informasi yang tidak penting yaitu uraian atau ekor berita. Ekor berita itu berarti buntut ya, berikut ini ya. Jadi dari ekor berita. Nah, biasanya ekor berita ini ditulisnya ya, nah, dalam bentuk seperti ini. Kepala berita, kemudian tubuh berita, dan ekor. Dan di sini ya. Ini ya, yang penting kalian ininya saja dulu ya. Nah, setelah itu baru kita menginjak ke kaidah kebahasaannya. Ya, kaidah kebahasaannya. Kaidah kebahasaannya nih. Kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan.
Salah satunya ya penggunaan bahasa bersifat baku ya, bersifat standar. Nah, bersifat standar atau baku. Nah, ini ya. Misalnya bahasa-bahasanya yang populer, tidak bahasa gaul. Ya. Jadi bahasa-bahasa Indonesia menurut EYD ini penggunaan bahasa bersifat standar. Ya. Tidak ada kata-kata yang lu, gue, tapi tetap saya, kamu, ya. Penggunaannya yang bersifat standar Anda. Nah, itu ya. Nah, ini dalam koran, nah seperti ini. Nah, lihat koran ya. Nah, ini sebagai ininya seperti ini nih. Jadi tidak ada bahasa-bahasa yang bahasa daerah dialek, tapi bahasa nasional, bahasa menurut EYD ejaan yang di ini. Biaya pasien suspek corona ditanggung Pemda, ini nggak ada. Ya, nggak ada bahasa-bahasa daerahnya. Ini salah satu contohnya. Cikarang Express gitu kan ya. Ini salah satu contohnya. Kemudian yang B, yang nomor 2, penggunaan kalimat langsung. Sebagai variasi dari kalimat tidak langsung ya, dari kalimat tidak langsung. Nah, yang bagaimana yang kalimat tidak langsung? Ini biasanya ada orang ya, misalnya dikatakan, misalnya gubernur mengatakan bahwa virus corona yang ada di Jawa Barat ada 900 positif. Ya, itu kata gubernur, berarti tidak langsung ya. Nah, ini ketiga ya. Nah, penggunaannya banyak sekali. Penggunaan konjungsi. Penggunaan konjungsi bahwa yang berfungsi sebagai penerang kata yang diikutinya. Nah, ini ya, penggunaan konjungsi itu yang bagaimana?
seperti kata bahwa, ya, dan, ya, kemudian daripada itu, oleh karena itu, ya, contoh-contohnya itu dalam kalimat berita selalu ada. Nah, di sini seperti contoh nih, ada contoh-contoh, ya. Nah, di sini lihat dalam ini, ya. Nah, di sini, ya. Penerbitan surat perintah pemeriksaan baru dihentikan sementara. Cikarang Pusat. Selama masa pencegahan penyebaran virus corona, yaitu, nah ini kata yaitu, itu sudah konjungsi, ya, yaitu 16 Maret 2020 sampai dengan 5 April 2020, Ditjen Pajak tidak akan menerbitkan surat perintah pemeriksaan baru. Nah, ini salah satunya, yaitu juga termasuk konjungsi, ya, termasuk konjungsi. Kata dan sama, ya, kata dan. Kemudian yang nomor 4, penggunaan kata kerja mental. Kata kerja mental, ya, penggunaan kata kerja mental atau kata kerja yang terkait dengan kegiatan dari hasil pemikiran. Nah, ini dari hasil pemikiran berarti di sini kata-kata pemikiran pasti ada. Mereka memikirkan masyarakat Indonesia yang terkena COVID-19. Dilihat dari perekonomian bangsa sangat merosot sekali. Itu pemikiran. Ya, kata kerja mental, pemikiran, ya. Satu lagi, ya. Nah, ini sampai di sini dulu, ya. Kaidah-kaidah, ya. Di sini dari kalimat berita di sini kita pilih lagi dari struktur dan kaidah kebahasaan di dalam kalimat berita. Nah, di sini tujuannya kalian mampu membedakan dan menyebutkan ciri-ciri struktur dan kaidah kebahasaan di dalam kalimat berita. Nah, di sini struktur kalimat beritanya berupa informasi yang penting. Ini pokok-pokok informasi, itu yang termasuk pada unsur berita 5W plus 1H. Mungkin waktu pertemuan pertama kalian tahu apa 5W itu? Kesatunya apa, siapa, di mana, ya, kapan, ya, mengapa, dan bagaimana. Nah, ini 5W, ya. Ini informasi yang penting, pasti di dalam majalah, koran, ya, atau di televisi selalu ada. Ya, kalau di televisi berarti berupa audio, gambar, berarti pewawancara dengan narasumber. Tapi kalau di majalah, koran pasti ada kata-kata yang bertanya seperti ini. Kemudian berupa informasi yang tidak penting, yaitu uraian atau ekor berita. Nah, cara ininya dari kepala berita, tubuh berita, itu ekor, ya. Biasanya dalam satu paragraf kepala beritanya apa? Yang pertamanya yang penting, tapi ke ininya, ke ekornya itu berupa penjelasan tapi yang tidak terlalu penting, ya. Ini biasanya dari kepala dulu, kemudian tubuhnya, isinya, baru ke akhirnya nih, ya, biasanya ke penjelasannya, baru setelah ke struktur kalimat berita, baru ke kaidah-kaidah kebahasaan. Nah, ini secara sepintas saja, tidak terlalu banyak lah kalian ini, ya, supaya kalian mengerti saja.
untuk supaya ada kegiatan buat kalian ya di sini Bapak beri tugas tidak banyak ya. Nah ini tugasnya. Nah, tugas ya di sini tugasnya. Bacalah salah satu berita yang tersaji pada surat kabar ya. Surat kabar. Ya. Surat kabar. Kedua, ini ya, sekali lagi tugasnya, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Bacalah salah satu berita yang tersaji pada surat kabar. Kalian cari surat kabarnya yang sekarang yang lagi rame tentang COVID ya 19 ya. Cari gunting ya. Ya salah satunya gunting ya, surat kabar tersebut digunting, start digunting baru jawab yang nomor 2-nya. Nanti ditempelkan, ini yang guntingan itu ditempelkan di buku latihan kalian. Kemudian tunjukkanlah kaidah-kaidah kebahasaan yang menandai berita tersebut, yaitu tentang tadi ya, ada yang berupa bersifat standar, kemudian konjungsi ya, ini kemudian kalimat langsung dan kata hasil pemikiran. Jadi cari nanti kalian yang di koran yang kalian gunting itu, nah cari yang ininya ya, cari nanti langsung ditulis di buku latihan. Nah itu saja ya buat kalian ya. Bapak cukupkan ya materi ini, tidak terlalu banyak, penting kalian bisa mengerti ya. Mudah-mudahan dengan cara seperti ini kalian belajar enak ya. Silahkan kalau membutuhkan buku paket, kalian bisa datang ke sekolah minta atau pinjam buku paket bahasa Indonesia kelas 8. Nah latihan-latihannya tulis di buku latihan. Bapak poskan khusus untuk yang diajar oleh Pak Budi, oleh Bapak dari kelas 8A sampai 8E, tulis di buku latihan tanggalnya, ya beri tanggal
ya, beri tanggal nanti simpan aja, jangan dulu dikumpulkan, nanti dikumpulkan kalau sudah masuk ke sekolah itu dengan keadaan normal. 8F berarti ke ibu polis. Nah 8G, H, I, dan J baru ke Pananang kumpulkannya. Absen tetap ya, kalian menulis absen baik ke yang ke guru bersangkutannya maupun ke wali kelas sebagai itunya. Mudah-mudahan dengan cara ini kalian bisa belajar di rumah dengan baik dan tenang ya. Bapak cukupkan ya, sebelum Bapak cukupkan, nah, salam buat ibu kalian, orang tua kalian, mudah-mudahan saling membantu di rumahnya, mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Bapak cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.